didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi sosok manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa sahabat Toba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kaum muslimin, semua orang-orang beriman mengetahui bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ulama semua sepakat dari ayat ini bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Kemudian juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah hadis Umar bin Al-Khattab, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi sosok manusia, kemudian menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Islam, dan di antara jawabannya adalah Shaumu Ramadan. Kewajiban orang yang beragama Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Makanya para ulama sangat ketat sekali. Siapapun yang meremehkan, apalagi enggan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ini ancamannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Toba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ada beberapa golongan orang yang memang diberikan keringanan dan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapati kesulitan atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa, maka mereka diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang diberikan keringanan ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama adalah mereka yang dibolehkan jika merasakan kesulitan, merasakan masyaqqah yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, adalah mereka yang masuk kategori musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, atau marid, orang yang sakit tapi dia sakitnya sakit biasa, masih mungkin kesempatan untuk sembuhnya sangat terbuka luar. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka wajib menggantinya di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang mereka tinggalkan untuk tidak bisa melakukan puasa. Umpamanya, kalau ada di antara kita sedang dalam kondisi musafir, sedang dalam kondisi perjalanan jauh, dan sangat tidak mungkin kita melakukan puasa, kemudian kita tidak berpuasa selama 1 hari, maka 1 hari ini kita ganti setelah kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Atau ada di antara kita yang mungkin sakit, tiba-tiba sakit padahal sebelumnya sudah niat ingin melakukan puasa, sampai harus membatalkan karena tidak mungkin dipertahankan. Inilah di antara rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini juga mereka boleh untuk tidak berpuasa, tapi hitung berapa hari tidak berpuasa maka diganti di hari yang lain, atau lebih dikenal dengan istilah para ulama dengan qadha, yaitu mengqadha, mengganti di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kemudian kategori yang kedua, para pemirsa Toba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu asy-syaikh al-kabir, orang-orang yang umurnya sudah sangat tua renta, kemudian tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan ibadah puasa, atau orang yang dia sakit dan sakitnya parah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan la yurja bur'ahu, tidak diharapkan kesembuhannya, seperti orang yang sakit menahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dia tidak sembuh-sembuh. Maka orang-orang yang seperti ini termasuk kategori yang kedua, dan termasuk di dalamnya al-hamil, orang-orang yang sedang mengalami kehamilan. Ini khusus untuk perempuan. Dan murdi, orang-orang yang sedang menyusui. Para ulama mengatakan mereka syekhun kabir, seorang yang umurnya sudah sepuh dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, apalagi sudah uzur. Kemudian orang yang sakit dan sakitnya parah, bahkan kemungkinan untuk sembuhnya sangat sedikit. Dan orang yang hamil serta menyusui, maka mereka diwajibkan, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi mereka ketika tidak berpuasa harus menghitung berapa hari tidak berpuasa, kemudian mereka membayar fidyah.
Mereka memberikan makan kepada orang miskin, kepada orang fakir, kurang lebih 1 mud. 1 mud itu kurang lebih dari 1 liter, kurang dari 1 liter. Ini mereka berikan. Boleh dilaksanakannya setiap hari, tidak puasa, maghribnya langsung diberikan, atau boleh dihimpun sampai nanti di penghujung bulan Ramadan, kemudian disampaikan kepada para fuqara dan masakin. Inilah adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita atau saudara-saudara kita yang memang ada uzur untuk tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, maka hendaklah dia mengeluarkan kategorinya, lihat apakah dia hanya wajib qada saja atau wajib pula mengeluarkan fidyah. Ini mudah-mudahan jadi pengetahuan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita lahir batin untuk bisa memaksimalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.